Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat BSI. Pada kesempatan ini, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit materi yang berjudul cara mengelola stres supaya agar tidak menjadi burnout. Eh, Kenapa saya memilih materi ini? Karena ini mungkin masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kebanyakan orang itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, dari mahasiswa yang sibuk dengan tugas kuliahnya, kemudian pekerja dengan tugas-tugas pekerjaannya, bahkan ibu rumah tangga pun itu memiliki tekanan ataupun menjalankan aktivitas sehari-harinya gitu. Mungkin kita merasa capek atau merasa lelah, kemudian merasa kurang semangat. Mungkin hal-hal tersebut itu sangat normal dan mungkin akhirnya bisa diabaikan. Padahal jika kondisi itu terus berulang, akan terjadinya burnout yang berkepanjangan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu stres dan apa itu burnout. Mungkin semoga materi ini bisa membantu dan memberikan manfaat pada kita semua. Mungkin dari stres ini, eh, kadang kita juga, misalnya kita memiliki masa depan yang takut akan masa depan gitu, atau sering membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian ketika kita mengalami stres, biasanya tubuh kita memberikan beberapa tanda. Misalnya tubuh merasa eh, sakit atau sulit tidur, kemudian sulit berkonsentrasi, mudah marah ataupun mudah cemas. Kalau mungkin teman-teman apakah pernah merasakan hal-hal tersebut? Eh, Kalau pernah berarti tubuh kita tubuh kita sedang memberikan sinyal bahwa kita itu sedang mengalami tekanan. Namun perlu dipahami bahwa stres itu tidak selalu buruk. Dalam kadar tertentu mungkin kita bisa menjadi orang yang fokus dan produktif. Contohnya, kita akan terus mempersiapkan diri jika emang itu harusnya dikerjakan seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke slide yang selanjutnya. Pengertian dari burnout. Eh, Burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik ataupun mental dan emosional yang terjadi akibat stres yang berkepanjangan, kemudian yang tidak bisa dikelola dengan baik. Mungkin burnout itu bukan hanya sekedar capek biasa. Kalaupun capek biasa, dengan istirahat pun atau dengan tidur pun itu bisa hilang rasanya. Tapi kalau misalkan burnout, sering kali dirasakan meskipun sudah tidur lama atau sudah beristirahat. Mungkin bisa dibayangkan bahwa ketika handphone itu digunakan terus-menerus, lama-kelamaan juga baterainya akan habis. Begitupun dengan manusia, ketika kita terus bekerja, terus belajar, kemudian tidak memberikan waktu untuk yang cukup untuk beristirahat, energi kita pun juga akan terkuras. Kemudian pada akhirnya itu akan menjadi burnout. Seseorang juga bisa akan merasakan kehilangan semangatnya ketika sudah terjadinya burnout. Kemudian aktivitas yang menyenangkan bisa saja eh, kehilangan energinya. Kemudian burnout bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya orang
yang punya pekerjaan ataupun mahasiswa, mungkin dari ibu rumah tangga ataupun pekerjaan yang lainnya. Itu makanya penting untuk memahami burnout eh, supaya kita mengenali tanda-tandanya itu di awal. Nah, mungkin eh, membahas tentang perbedaan stres dan burnout itu banyak orang yang sulit membedakan antara stres dan burnout, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup sangat jelas. Eh, Ketika seseorang itu mengalami stres, biasanya orang itu masih memiliki motivasi untuk mengerjakan sesuatu ataupun aktivitas. Eh, Meskipun ia tertekan dalam mengerjakan, tapi dia masih ingin berusaha untuk menyelesaikannya yang dihadapi oleh masalah tersebut. Misalnya ketika kita ada deadline tugas yang mepet, mungkin kita merasa panik sedikit, tapi kita eh, berusaha untuk mengerjakannya gitu. Nah, itu kalau yang stres. Kemudian kalau burnout itu seseorang udah mulai kehilangan energi dan motivasi, bahkan terkadang tidak memiliki keinginan untuk mengerjakan ataupun memulai pekerjaan yang harusnya ia lakukan. Kemudian jika stres membuat seseorang aktif, burnout juga bisa membuat seseorang merasa kosong dan tidak berdaya. Contoh, ketika kita melihat tugas ataupun tanggung jawab yang harusnya kita lakukan, itu merasa lelah sebelum dikerjakannya, sudah enggan gitu untuk mengerjakannya. Atau ketika seseorang tidak lagi merasakan semangat dalam aktivitas yang biasanya dia sukai, semisal hobi ataupun kegiatan yang orang suka itu, karena itu sudah menjadi burnout yang sering dianggap sebagai tahap yang paling serius dibandingkan stres biasa. Oke, lanjut untuk penyebab burnout. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab burnout. Yang pertama, mungkin banyaknya tugas yang berlebihan. Mungkin dari kita sering menerima banyak tugas ataupun pekerjaan tanpa memiliki waktu yang cukup, dan tubuh dan pikiran akan mengalami kelelahan. Kadang kita juga perlu untuk beristirahat loh, untuk eh, aktivitas yang sebelumnya sudah sangat berat. Kemudian yang kedua itu eh, perfeksionis. Mungkin orang yang menerapkan perfeksionis ini menetapkan bahwa standarnya sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Kemudian akhirnya segala sesuatu itu merasa selalu sempurna dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, kurangnya istirahat. Sering begadang itu membuat tubuh kita memiliki waktu untuk tidak ada waktu untuk mengumpulkan energi lagi gitu, untuk kemudian aktivitas yang selanjutnya itu tidak ada ataupun rasa kurang dengan energi yang ada. Kemudian yang keempat adalah tekanan lingkungan. Mungkin dari tekanan teman, keluarga, atasan itu juga meningkatkan resiko burnout eh, yang harus dilakukannya. Kemudian yang terakhir, kurangnya dukungan sosial. Mungkin ketika seseorang menghadapi masalah ataupun eh ya masalah lah, itu mungkin eh, tidak perlu sungkan untuk bercerita ke orang lain. Kemudian tekanan yang dirasakan juga akan lebih ringan kalau semisal orang itu menceritakan kepada orang lain.
Karena itu penting untuk memiliki dukungan sosial yang saling mendukung. Kemudian selanjutnya tanda-tanda burnout. Burnout itu memiliki beberapa tanda yang bisa kita kenali. Yang pertama, mudah lelah. Seseorang merasakan kehabisan energi setiap hari, padahal kegiatannya itu ya ringan-ringan aja. Mungkin itu yang dapat mm, kita hindari. Kemudian yang kedua itu sulitnya fokus. Eh, Pekerjaan yang biasanya dilakukan eh, mudah akan terasa sulit. Kemudian yang ketiga, mudahnya marah, lebih sensitif karena mungkin hal-hal kecil yang sebelumnya tidak mengganggu bisa menjadi pemicu emosi. Kemudian yang keempat, kehilangan semangat. Aktivitas yang sebelumnya menyenangkan menjadi terasa membosankan. Kemudian yang terakhir, menariknya diri dari lingkungan, lebih memilih untuk menarik diri, mengurangi interaksi dengan orang lain. Itu adalah tanda-tanda yang sering muncul dalam waktu yang lama, maka perlu kita perhatikan khusus terhadap kondisi kesehatan mental dan eh, kondisi seseorang. Mungkin selanjutnya itu dampak burnout. Eh, Dampak burnout memiliki dampak yang cukup luas. Mungkin yang pertama, menurunnya prestasi baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Kualitas hasil pekerjaan biasanya akan menurun. Kemudian yang kedua adalah menurunnya produktivitas karena sulit fokus dan kehilangan motivasi. Pekerjaan mungkin lebih lambat dan biasanya pekerjaan itu biasanya 1 jam kelar, ini butuh berjam-jam untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan kesehatan. Dampak burnout itu dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, kemudian kelelahan kronis, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat adalah terganggunya hubungan sosial karena lebih mudah marah, cenderung menarik diri, hubungan dengan keluarga, teman, ataupun rekan kerja bisa menjadi kurang baik. Kemudian jika burnout itu dibiarkan terus lama, dampaknya bisa semakin besar dan mempengaruhi kualitas hidup. Nah, mungkin ini yang paling penting untuk cara mengelola stres agar tidak burnout. Eh, yang pertama itu kita kenali batas diri. Jangan memaksakan bahwa eh, dilakukannya semuanya sekaligus ataupun menyelesaikannya dengan sekaligus. Kita bisa eh, lakukannya dengan perlahan tapi pasti, namun selesai dengan hasil yang baik. Kemudian yang kedua itu atur prioritas. Fokuslah pada hal-hal yang penting dahulu, baru selanjutnya dilanjutkan dengan hal-hal yang mungkin bisa dijadikan eh, yang kedua dan ketiga. Kemudian yang ketiga dari mengelola stres itu buat jadwal yang realistis. Jangan membuat jadwal ataupun target yang terlalu tinggi. Akhirnya kita itu bisa merasakan diri kita itu tertekan dengan jadwal yang kita tentukan. Kemudian yang keempat, beri waktu untuk beristirahat. Istirahat itu bukan orang pemalas, tapi juga istirahat adalah bagian penting dari produktivitas karena kita sudah melakukan
Semisal seharian kita sudah melakukan aktivitas berat ataupun pekerjaan yang berat. Kemudian yang kelima, hindari multitasking yang berlebihan, karena menurut penelitian itu multitasking itu justru dapat menurunkan fokus. Kemudian selain itu, pastikan bahwa tidur itu cukup, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan minum air yang cukup. Meskipun terdengar sangat sederhana, kebiasaan-kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik kita. Nah, mungkin selanjutnya itu adalah pentingnya dukungan sosial. Berbagi cerita dengan keluarga, teman, ataupun mentor itu membantu mengurangi beban pikiran. Mungkin ketika menghadapi masalah, jangan ragu dalam berbicara dengan orang-orang yang kita sangat percaya. Kadang-kadang butuhnya, kita tidak membutuhkan solusi yang rumit, tapi kita hanya perlu untuk seseorang itu mau mendengarkan masalah kita. Berbagi cerita itu mungkin membantu mengurangi beban dan tidak akan merasa sendirian. Dukungan sosial itu memberikan perspektif baru terhadap masalah yang sedang dihadapi. Karena itu, jangan memendamkan semuanya sendirian. Mintalah bantuan tanpa kelemahan, melainkan itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Oke, mungkin sebagai penutup ada hal-hal yang penting yang dapat saya simpulkan. Mungkin yang pertama itu, stres normal adalah kehidupan yang dialami oleh semua orang. Kemudian yang kedua adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres yang berlangsung terlalu lama. Kemudian yang ketiga, berat itu disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, perfeksionis, kurang istirahat, tekanan lingkungan, kurangnya dukungan sosial. Keempat, burnout tidak memiliki dampak terhadap terhadap prestasi, produktivitas, kesehatan, kemudian yang terakhir hubungan sosial. Dan yang terakhir, kita dapat mencegah burnout dengan cara mengelola stres dengan baik, menjaga pola hidup sehat, memberikan waktu untuk beristirahat, serta mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, mungkin saya mengakhiri presentasi ini dengan sebuah pesan sederhana. Kita semua ingin menjadi produktif, sukses, dan mencapai banyak hal. Tetapi jangan sampai dalam prosesnya kita melupakan kesehatan diri kita sendiri, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.